Demokrasi, sik asik. Selain menjadi pengawas pemilu, juga punya kewenangan di dalam menyelesaikan sengketa proses pemilu. PSIPP, sengketa dengan penyelenggara, ada yang namanya sengketa antar peserta. Untuk apa sih sebetulnya? Ya untuk memutuskan Kata-kata hari ini Bu Umi. Jangan ada sengketa di antara kita. Jikapun ada sengketa, mari kita selesaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Demokrasi, sik asik. Semoga pemirsa semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pada Demokrasi ini kita kedatangan tamu nih dari Bawaslu Kabupaten Semarang. Telah hadir Ibu Umi Nu'amah sebagai komisioner Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa. Siap. Kita akan berbincang-bincang tentang penyelesaian sengketa di Kabupaten Semarang. Bisa disapa dulu Ibu pemirsa yang ada di rumah. Ya, selamat pagi seluruh pemirsa Demokrasi ya. Demokrasi. Ya. Selamat pagi, sehat semuanya ya. Oke, terima kasih. Sebelum kita lebih lanjut nih, silahkan perkenalkan diri dulu Bu. Mungkin pemirsa juga masih ada yang belum kenal sama Ibu. Wah, tadi udah dikenalin loh. Oke, pemirsa yang saya cintai, saya Umi Nu'amah, anggota Bawaslu Kabupaten Semarang, Divisi Penyelesaian Sengketa, Hukum dan Penyelesaian Sengketa. Oke, selanjutnya nih Bu, bisa diceritakan dulu nggak Bu secara singkat apa yang dimaksud dengan penyelesaian sengketa proses pemilu di Bawaslu? Oke Mas, terima kasih. Wah ini kalau bicara soal sengketa proses ini cukup panjang loh Mas ini. Ya, kalau kita lihat di Undang-Undang 7 tahun 2017 ya, di pasal 103 bahwa Bawaslu itu punya kewenangan dalam mulai menerima, kemudian memeriksa atau memverifikasi, mediasi, kemudian adjudikasi sampai membuat putusan penyelesaian sengketa proses pemilu. Nah, kemudian di pasal 466 sampai 472 itu terkait dengan sengketa proses pemilu. Jadi berbicara sengketa proses berarti pada tahapan pemilu. Kemudian pada pasal 473 sampai 475 itu terkait dengan sengketa hasil yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Nah, apa tuh sengketa proses? Mungkin ini juga pertanyaan masyarakat ya. Bawaslu tugasnya selain menjadi pengawas pemilu juga punya kewenangan di dalam menyelesaikan sengketa proses pemilu. Nah, sengketa proses pemilu itu ada dua Mas. Dalam kalau kita lihat di di Undang-Undang 7 ada yang namanya sengketa antara peserta dengan penyelenggara. Nah, ini KPU biasanya sengketanya di KPU. Kemudian yang kedua adalah sengketa antar peserta pemilu. Nah, yang sengketa proses sengketa antara peserta dengan penyelenggara ini misalnya karena ada peserta pemilu merasa dirugikan karena adanya surat keputusan atau berita acara yang dikeluarkan oleh KPU. Nah, kalau sengketa antar peserta pemilu itu peserta pemilu merasa dirugikan dirugikan oleh peserta pemilu yang lain. Ini yang membedakan antara PSAP dengan PSPP. Jadi ada sama-sama dirugikan secara langsung. Cuma kalau dengan penyelenggara karena adanya akibat surat keputusan atau berita acara yang dikeluarkan KPU, kalau yang antar peserta itu karena dirugikan oleh peserta pemilu yang lain. Begitu Mas. Oke. Mengapa Bawaslu Kabupaten termasuk di Kabupaten Semarang memiliki peran penting dalam proses ini Bu? Ya. Atau apa saja wewenang Bawaskap terkait ini? Ya, pasti ya, karena ini saya rasa adalah regulatif. Artinya bahwa kewenangan Bawaslu ini kewenangan regulatif yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Itu sudah cukup jelas tadi yang saya sampaikan di pasal 466 mulai dari 103 pasal 466 terkait dengan kewenangan Bawaslu di dalam menyelesaikan sengketa proses pemilu. Nah, kalau itu sudah menjadi aturan atau regulasi ya berarti Bawaslu pasti harus menyelesaikan ketika misalnya ada permohonan penyelesaian sengketa itu termasuk di Bawaslu Kabupaten Semarang.
Gitu Mas. Oke, sekarang kita menuju ke realitas di lapangan nih ya Bu ya. Ya. Sengketa apa saja yang paling sering muncul dalam tahapan pemilu atau pilkada di Kabupaten Semarang Bu? Ini asiknya Kabupaten Semarang Mas. Selama 2 periode saya di Bawaslu Kabupaten Semarang ini, kebetulan belum pernah menerima sengketa, baik itu sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu, atau sengketa antar peserta pemilu. Adapun kemarin hanya satu itu di sengketa pilkada, itu sengketa antar peserta pemilu. Jadi ini luar biasanya Kabupaten Semarang Mas, mungkin nggak suka dengan konflik ya, atau misalnya karena mungkin biasanya kalau yang sengketa antara peserta dengan penyelenggara itu karena surat keputusan atau berita acara yang dikeluarkan oleh KPU itu ada peserta pemilu yang dirugikan. Mungkin selama ini apa yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Semarang tidak merasa peserta pemilu tidak merasa dirugikan. Begitu juga antar peserta pemilu mungkin ada beberapa yang pernah bersengketa tapi tidak sampai ke kami begitu, karena itu harus menyampaikan permohonan dan mereka selesaikan sendiri. Padahal sebetulnya Bawaslu punya kewenangan untuk menyelesaikan. Jadi sebetulnya kita belum pernah menyelesaikan sengketa khususnya yang pemilu Mas. Kalau pilkada kemarin kita nerima yang sengketa antar peserta pemilu. Antar peserta pemilihan gitu. Seberapa besar nih Bu tantangan dalam menghadapi peserta pemilu atau pilkada atau pihak yang bersengketa? Tadi karena kita belum pernah menyelesaikan sengketa ya maksudnya kalau bicara tantangan ya memang kita belum pernah merasakan secara langsung apa yang dihadapi begitu, tapi paling tidak kita sudah memetakan Mas, sudah memetakan apa yang menjadi tantangan Bawaslu begitu ketika misalnya ada sengketa pemilu. Ini saya rasa tidak hanya di peserta pemilu aja, jadi tantangan itu bisa dari internal juga bisa dari eksternal. Artinya internal itu tantangan yang kita hadapi adalah bagaimana kesiapan sumber daya manusianya, penyelenggara pemilu dalam hal ini pengawas pemilu, baik jajaran sekretariat ataupun di pimpinannya, karena ini memiliki peran sangat penting begitu. Kemudian soal sarana prasarana ini juga menjadi tantangan tersendiri. Misalnya gini Mas, adjudikasi itu, dalam proses itu kan ada yang namanya persidangan ya, adjudikasi. Ruangan sidang itu ya yang representatif dan memang itu sesuai dengan ruang sidang. Nah ini bagian saya rasa tantangan Bawaslu. Kemudian yang eksternal mungkin yang ditanyakan ya Mas, terkait dengan peserta pemilu. Bisa jadi karena peserta pemilu belum memahami bahwa Bawaslu punya kewenangan dalam menyelesaikan sengketa pemilu, sehingga kadangkala tidak disampaikan ke Bawaslu kemudian diselesaikan sendiri di lapangan. Habis itu ternyata masih ada setelah ketemu ternyata masih ada persoalan-persoalan lain begitu. Makanya ini bagian dari tantangan bagaimana Bawaslu memaksimalkan sosialisasi ke peserta pemilu terkait dengan kewenangan dan bagaimana sih tahapan prosedur di dalam mengajukan permohonan sengketa. Oke. Terus selanjutnya nih ya Bu ya. Sejauh mana masyarakat umum sudah memahami bahwa Bawaslu punya kewenangan dalam penyelesaian sengketa? Bagaimana upaya Bawaslu untuk melakukan sosialisasi terkait ini? Ya, kalau bicara soal sengketa itu memang masyarakat secara umum tidak banyak yang terlibat ya. Karena memang yang namanya sengketa itu kan ada dua pihak yang kemudian ada perbedaan cara pandang, mindset begitu terkait dengan mungkin aturan atau terkait dengan sesuatu yang ada di lapangan begitu, ada perbedaan baik itu antar peserta ataupun dengan penyelenggara begitu. Masyarakat memang tidak terlalu banyak terlibat, tetapi kami atas nama Bawaslu tetap akan menyampaikan ke masyarakat. Karena apa? Masyarakat itu bagian pihak pemberi keterangan. Jadi misalnya dalam proses penyelesaian sengketa pemilu itu ada yang namanya pihak pemohon berarti yang mengajukan permohonan, ada yang namanya pihak termohon, ini berarti yang diajukan ya, yang dipersoalkan, kemudian ada yang namanya pihak terkait ya, pihak terkait. Ada satu lagi adalah yang namanya pihak pemberi keterangan. Pihak pemberi keterangan ini bisa masyarakat. Jadi misalnya ada sengketa antar peserta dalam hal pemasangan alat peraga kampanye. Nah ini masyarakat juga bisa kita mintai keterangan sebagai pihak pemberi keterangan ketika misal terjadi perselisihan antar peserta pemilu. Jadi tetap kami memaksimalkan
sosialisasi ke masyarakat bahwa masyarakat itu punya peran penting di dalam menyelesaikan sengketa, dalam hal ini adalah sebagai pemberi keterangan. Gitu. Oke. Terkait mekanisme nih Bu dan prosedur, bagaimana alur penyelesaian sengketa di Bawaslu Kabupaten dari pengajuan hingga putusan? Ya, panjang ya. Iya. Bicara soal penyelesaian sengketa ini sebetulnya asik Mas. Asik karena kami nanti jadi pihak yang dihormati oleh termohon dalam hal ini KPU. Jadi ada alur penyelesaiannya Mas, dari mulai pengajuan itu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa. Jadi tadi kan ada dua ya, ada yang namanya PSPP, sengketa dengan penyelenggara, ada yang namanya sengketa antar peserta. Nah yang dengan penyelenggara ini pengajuannya mengajukan ke bawah, ada dua cara, secara langsung atau tidak langsung. Langsung berarti datang langsung ke Bawaslu Kabupaten Semarang, kemudian menyampaikan permohonan. Nah permohonan ini sudah ada formnya, namanya PSPP 01, itu bisa di-download atau nanti minta langsung ke Bawaslu Kabupaten Semarang. Isinya mulai siapa yang menjadi pihak pemohon, siapa termohonnya, kemudian sampai kemudian petitum. Jadi lengkap di situ. Nah itu nanti disampaikan ke Bawaslu Kabupaten Semarang, termasuk bukti-bukti dokumen-dokumen yang lain. Misalnya ada buktinya apa, itu nanti juga disampaikan. Kalau itu nanti sudah masuk ke Bawaslu Kabupaten Semarang, langkah yang selanjutnya adalah kami akan memverifikasi. Diverifikasi baik secara formil maupun material. Ini benar nggak sih bahwa yang diajukan ini bagian penyelesaian sengketa? Atau ternyata ini adalah pelanggaran begitu? Kalau pelanggaran berarti nanti kategorinya bukan penyelesaian sengketa. Kami pastikan verifikasi secara langsung baik formil maupun material ini masuk kategori penyelesaian sengketa. Termasuk pengajuan permohonan sengketa itu dilakukan 3 hari sejak penetapan surat keputusan KPU. Itu terkait dengan objek sengketa. Kalau itu jadi verifikasi dan ternyata itu masuk atau diregister, maka lanjut mediasi, Mas. Ini mungkin yang membedakan dengan penanganan pelanggaran ya. Ada yang namanya mediasi. Kita mempertemukan dua pihak. Ini waktu mediasi dan adjudikasi 12 hari. Lah yang 2 hari digunakan untuk mediasi, dipertemukanlah para pihak. Posisi Bawaslu ini beda, Mas, karena harus sebagai mediator, bukan pemutus. Kemudian yang keempat langkahnya adalah adjudikasi persidangan, termasuk nanti permohonannya seperti apa, jawaban termohon apa, kemudian nanti pembuktiannya seperti apa sampai nanti kesimpulan, dan yang terakhir adalah putusan. Nah, kalau misalnya ada putusan Bawaslu, ada peserta pemilu yang merasa tidak puas gitu ya, dia bisa mengajukan ke PT-UN, Pengadilan Tata Usaha Negara itu kalau pemilu, kalau pilkada ke PT TUN, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Jadi prosesnya begitu, waktunya memang nggak panjang sih Mas. Mulai dari diregister sampai dengan putusan itu adalah 12 hari. Nah, langkahnya begitu. Oke, untuk selanjutnya nih Bu, apa perbedaan mendasar antara penyelesaian sengketa di Bawaslu dengan di proses pengadilan pada umumnya? Mungkin bisa dibandingkan juga dengan penyelesaian sengketa hasil di Mahkamah Konstitusi ya Mas ya. Kalau penyelesaian sengketa dengan penanganan pelanggaran kan sudah cukup jelas perbedaannya. Misalnya penanganan pelanggaran pidana misalnya. Itu kalau penanganan pelanggaran pidana kan nanti prosesnya adalah langsung persidangan ya, ada pemeriksaan kemudian persidangan. Tapi kalau penyelesaian sengketa itu ada yang namanya mediasi tadi yang kami sampaikan. Ditemukan dulu barangkali ketika dipertemukan kemudian mencapai kesepakatan akhirnya tidak masuk ke persidangan. Nah, itu selesai sudah. Sebenarnya hadapannya penyelesaian sengketa itu sebenarnya di mediasi. Udahlah dipertemukan kemudian akhirnya bisa selesai mediasi. Kemudian kalau tidak tercapai kesepakatan baru kemudian adjudikasi. Saya rasa ini yang membedakan dengan persidangan yang lain ya, karena ada sesuatu yang unik sebelum disidang itu bagaimana kalau kemudian barangkali ada karena perbedaan pandangan itu yang kemudian bisa dipertemukan, kemudian bisa mengambil keputusan bersama. Untuk tantangan teknis apa nih Bu yang sering muncul, misalnya soal bukti, saksi, atau waktu yang singkat? Ya,
Kalau bicara soal tantangan, karena memang Bawaslu Kabupaten Semarang secara teknis belum pernah menyelesaikan secara langsung, baik itu sengketa antara, kalau sengketa antar sudah pernah, kalau sengketa antara peserta dengan penyelenggara. Cuma mungkin saya belajar dari teman-teman yang lain ya, kabupaten yang lain ya, bahwa ada beberapa hal sih tantangan yang dihadapi oleh Bawaslu. Saya rasa kalau bicara soal kaitan dengan peserta ya Mas ya, misalnya ketika pengajuan saksi atau bukti itu ada beberapa yang tiba-tiba mengajukan saksi dan bukti tanpa disampaikan dulu ke ke majelis begitu ya, ke majelis. Jadi di luar itu, sehingga kadangkala itu kemudian menjadi persoalan karena misalnya ditolak oleh majelis begitu. Nah itu mungkin bagian dari tantangan teknis yang dihadapi oleh majelis penyelesaian sengketa. Tidak hanya itu, mungkin soal kedewasaan ketika ada di dalam ruang sidang. Ya, kedewasaan dalam ruang sidang artinya apa? Saling menghormati. Itu bisa jadi artinya yang satu ngotot padahal misalnya itu sudah ada pembuktian dan lain sebagainya. Saya rasa bahwa dalam proses penyelesaian sengketa adalah harus ada masing-masing, baik itu pemohon atau termohon, itu punya hati yang saling legowo begitu, sehingga dalam proses penyelesaian sengketa itu nanti bisa lebih baik, lebih lancar begitu, tidak ada persoalan. Mungkin saya masih agak susah menggambarkan Mas, karena memang secara teknis belum pernah menyelesaikan secara langsung begitu, tetapi belajar dari kabupaten-kabupaten yang lain yang sudah pernah menyelesaikan sengketa. Bahkan kadangkala ini ketika mungkin pada saat pengambilan putusan ada pasukan itu ya, jadi tiba-tiba kantor Bawaslu digeruduk gitu kan. Nah ini saya rasa itu menjadi tantangan tersendiri yang saya rasa perlu dipersiapkan oleh Bawaslu, termasuk adalah sarana prasarana supaya pimpinan majelis ini juga aman ketika di dalam menyelesaikan sengketa. Oke. Baik Bu, terkait dinamika dan tantangan, bagaimana Bawaslu menjaga sikap independen di tengah tekanan politik atau kedekatan sosial dengan pihak-pihak yang bersengketa? Saya rasa kalau bicara soal independen, semua penyelenggara pemilu, baik teman-teman KPU juga Bawaslu, ini kan di awal sudah menandatangani apa yang disebut dengan fakta integritas ya. Artinya bahwa di dalam menjalankan tugas dan fungsinya, baik sebagai pengawas pemilu ataupun ketika menjadi majelis penyelesaian sengketa, independen, kemudian integritas, ini menjadi modal utama. Karena ketika kemudian independen dan integritas ini tidak menjadi modal, ini khawatirnya nanti adalah ketika menyelesaikan sengketa berpihak. Padahal jelas yang namanya mediator, adjudikator ini sesuai dengan fakta lapangan, fakta ketika di persidangan. Persidangannya seperti apa, bukti-buktinya apa, ini yang saya rasa independen ini akan melekat di dalam diri pimpinan majelis gitu. Pasti itu harus independen, integritas harus dijaga itu. Oke, untuk selanjutnya nih Bu, apa pengalaman paling menarik atau unik yang pernah dialami dalam menangani sengketa di Kabupaten Semarang? Ya kalau penanganan sengketa mungkin kalau saya belum pernah secara langsung ini karena sejak 2018 sampai 2024 kemarin 2025 hari ini hanya ada satu sengketa tadi yang saya sampaikan ya Mas, sengketa pilkada ya. Itu sebenarnya juga unik ya, karena gini, ketika ada alat peraga kampanye yang salah satu paslon begitu menutupi paslon yang lain, itu ada yang menyampaikan ke kami menyampaikan ke Badan Pengawas Pemilu begitu, APK-nya ditutupi begitu ya. Kemudian karena untuk penyelesaian PSAP itu kan bisa diselesaikan oleh Panwascam yang kemudian sudah kita beri mandat begitu. Nah, pada saat itu kami coba menghubungi pihak
Panwascam untuk menelusuri benar nggak sih ada alat peraga yang tertutupi begitu. Ternyata benar, dan tidak lama begitu ya kita mempertemukan para pihak, tidak lama itu sudah alat peraga kami sudah pindah, Mas. Ini kalau bukan Kabupaten Semarang mungkin agak susah ya, karena saya rasa ini karena legonya orang Kabupaten Semarang saling menghormati itu, ketika misalnya ada laporan begitu tidak lama lah, tidak harus menunggu, harus pakai debat begitu ya. Ternyata itu bisa dipindah gitu lah. Ini yang saya rasa menjadi kunci ketika kita sama-sama merawat demokrasi dengan cara yang sama-sama, dengan hati yang ikhlas, yang legowo tadi. Oh, ternyata aku salah nutupi alat peraga yang lain, kemudian mau memindah, itu modal penting sih dalam penyelesaian sengketa. Ini juga memudahkan Bawaslu dalam menyelesaikan sengketa. Tidak hanya itu, Mas, ada satu kalau nggak salah informasinya tahun 2013, kalau nggak salah pada pemilu 2013 ada alat peraga kampanye yang cukup besar di Lemah Bang. Itu ukurannya besar, itu hanya diselesaikan, itu juga diselesaikan bersama-sama. Bahkan informasinya ketika menyelesaikan itu menurunkan alat peraga kampanye, itu semua konsumsi itu ditanggung bareng-bareng, Mas. Termasuk saat itu masih Panwas ya, Panwas, kemudian KPU, kemudian ada teman-teman partai politik baik yang menjadi pemohon dan termohon, itu sama-sama menurunkan. Ini saya rasa jiwa-jiwa kayak gini ini menjadi hal yang penting supaya sengketa itu bisa diminimalisir. Itu sih menurut saya ada beberapa pengalaman yang unik lah di dalam proses penyelesaian sengketa. Oke Bu, selanjutnya nih terkait refleksi dan harapan apa pembelajaran yang penting dari pengalaman penyelesaian sengketa pada pemilu sebelumnya? Ya. Ada yang penting menurut saya, harapannya yang pertama adalah satu soal regulasi ya, Mas. Regulasi kalau kita lihat pada pemilu dan pilkada kemarin kan sangat berdekatan ya, dan beririsan ya. Artinya pemilu belum selesai, pilkada sudah masuk tahapan. Ini belum tahu nanti pada pemilu yang akan datang. Ini soal refleksi yang kemarin. Kemudian regulasi penyelesaian sengketa antara pemilu dengan pilkada beda, Mas. Ini yang membuat kita sebagai penyelenggara pemilu tidak mudah. Karena begini, pada pemilu prosesnya kayak gini, sedangkan pada pilkada prosesnya berbeda dengan pemilu. Itu baru satu soal aturan yang berbeda. Yang kedua ada soal istilah-istilah yang berbeda. Pada pemilu, istilah di dalam proses penyelesaian sengketa itu ada yang namanya mediasi adjudikasi. Sedangkan pada proses pilkada itu sebutannya adalah musyawarah tertutup dan musyawarah terbuka. Nah, saya rasa ini menjadi refleksi bersama bahwa mungkin nanti ketika ada kodifikasi undang-undang ya, undang-undang pemilu ataupun undang-undang pilkada ini, saya rasa baik aturan ataupun istilah-istilah hukumnya itu dibuat sama, sehingga tidak di lapangan itu tidak rancu. Terutama di sini adalah teman-teman yang ada di lapangan, Panwascam dalam menyelesaikan sengketa, karena memang ada form-form yang berbeda. Sengketa proses formnya seperti ini, sengketa pilkada formnya seperti ini, padahal itu sama-sama sengketa antar gitu. Nah ini saya rasa refleksi. Kemudian yang kedua tadi soal regulasi ya. Kemudian yang kedua adalah soal komitmen baik itu peserta pemilu ataupun penyelenggara pemilu. Artinya ketika penyelenggara pemilu itu melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, tahapan-tahapannya itu sesuai ya, saya rasa ini bisa meminimalisir terjadinya sengketa. Karena sengketa itu bisa muncul karena misalnya ada tahapan yang tidak diikuti, ataupun misalnya ada komunikasi yang tidak maksimal baik antara penyelenggara pemilu dengan peserta pemilu, yang kemudian terjadi perbedaan pandangan, perbedaan memaknai peraturan begitu, sehingga peserta pemilu ketika ada surat keputusan kemudian peserta pemilu ini merasa dirugikan begitu, itu bisa menimbulkan persoalan. Nah ini saya rasa sama-sama baik peserta pemilu ataupun penyelenggara pemilu mengikuti apa yang menjadi aturan bersama. Saya rasa refleksinya di situ. Untuk selanjutnya nih Bu, bagaimana harapan Bawaslu Kabupaten Semarang terhadap peran masyarakat dan peserta pemilu agar proses penyelesaian sengketa
berjalan lebih sehat dan demokratis. Oke. Namanya berharap ya Mas ya. Yang namanya berharap kan itu keinginan ya. Iya. Keinginan Badan Pengawas Pemilu dalam penyelesaian sengketa, baik itu masyarakat ataupun peserta pemilu. Saya mulai dari peserta pemilu dulu. Harapannya adalah peserta pemilu ini bareng-bareng lah memahami bagaimana proses prosedur dalam penyelesaian sengketa. Walaupun memang di Kabupaten Semarang saya rasa komunikasi kami sudah lancar dengan peserta pemilu, itu bisa dibuktikan kemarin pada pemilu 2024 ataupun pilkada begitu ya. Tapi ada hal yang penting yang saya rasa perlu dipahami oleh peserta pemilu adalah ketika mau mengajukan permohonan sengketa, satu, paham dulu bahwa objek sengketanya apa. Objek sengketa berupa surat keputusan atau berita acara ya. Ini yang dikeluarkan oleh KPU, kecuali ada sekitar 7 kalau nggak salah SK KPU yang dikecualikan yang tidak menjadi objek sengketa. Ini harus dipahami oleh peserta pemilu. Ada SK keputusan KPU karena itu putusan soal penanganan pelanggaran administrasi atau penanganan pelanggaran administrasi TSM. Kemudian putusan pidana pemilu yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri, kemudian putusan soal penanganan pelanggaran kode etik, penanganan pelanggaran administrasi tadi sudah disampaikan, kemudian penyelesaian sengketa, termasuk SK terkait dengan penetapan hasil dan putusan dari Mahkamah Konstitusi. Jadi ada beberapa SK yang dikecualikan tidak masuk di dalam SK yang diajukan oleh peserta pemilu ketika mengajukan sengketa ke Bawaslu. Itu. Kemudian yang kedua, waktu ini juga harus dilihat di dalam mengajukan permohonan sengketa. Tadi di awal saya sudah sampaikan bahwa SK atau berita acara itu adalah objek sengketanya dulu SK ataupun BA itu adalah 3 hari maksimal 3 hari pasca 3 hari sejak penetapan SK atau berita acara KPU. Terus kemudian pengajuannya ada prosedurnya, tadi ada permohonan PSPP. Itu harus dilengkapi semuanya, dokumen-dokumen harus lengkap karena itu administratif sehingga harus ditaati oleh peserta pemilu. Kemudian proses mediasi, adjudikasi itu juga harus diikuti karena kalau tidak misalnya pemohon ataupun pemohon tidak hadir itu bisa menjadi gugur permohonannya. Termasuk termohon ini juga ketika misalnya ada permohonan ya berarti termohon ini juga bisa menanggapinya dengan baik. Misalnya nanti kita undang mediasi ya hadir mediasi, kita undang pada proses adjudikasi ya termohon juga harus hadir pada proses adjudikasi. Harapannya begitu Mas untuk yang peserta pemilu. Kemudian untuk masyarakat saya rasa di proses-proses pencegahan sosialisasi sudah kita masif sampaikan bahwa masyarakat punya peran penting di dalam ikut serta menyelesaikan sengketa proses pemilu dengan menjadi pihak pemberi keterangan atau paling tidak memberikan informasi apa yang terjadi sesungguhnya di lapangan. Harapannya masyarakat mau memberikan keterangan, jadi tidak takut ketika memberikan keterangan seolah-olah aku diundang Bawaslu itu kayaknya sesuatu yang aku melanggar begitu, padahal kami mengundangnya itu adalah sebagai pihak pemberi keterangan. Itu Mas. Oke. Panjang ya. Panjang ini. Oke Bu, sekarang kita masuk di akhir acara ini ya Bu. Jika harus menyampaikan satu pesan singkat kepada masyarakat Kabupaten Semarang terkait sengketa pemilu, apa yang ingin disampaikan? Ya, bahwa sengketa proses pemilu itu terjadi karena adanya perbedaan pandangan, perbedaan sudut pandang, perbedaan mindset begitu. Dan penyelesaian sengketa proses pemilu itu adalah kewenangan kewenangan yang sudah diatur oleh undang-undang untuk menjadikan pemilu ini lebih adil, untuk mewujudkan keadilan pemilu. Jadi itu. Jadi proses penyelesaian sengketa proses pemilu itu adalah kewenangan yang diberikan oleh undang-undang kepada Bawaslu di dalam menyelesaikan sengketa proses pemilu. Untuk apa sih sebetulnya? Ya untuk mewujudkan keadilan pemilu. Baik Bu Umi, dan terima kasih nih. Ya. Oke, sekarang masuk ke terakhir penutup nih Bu. Ya. Biasanya podcast
demokrasi, minta ke narasumber untuk kata-kata. Kata-kata apa ini? Udah punya kata-kata belum? Kata-kata ada lah. Perempuan itu pasti punya banyak kata-kata. Oke, nanti saya teriak dulu baru Bu Umi yang nimpalin ya. Oke. Kata-kata hari ini Bu Umi. Jangan ada sengketa di antara kita. Jikapun ada sengketa, mari kita selesaikan bersama. Oke, demikian demokrasi kali ini. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.